Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMKN 1 Jabon, sekolah yang sudah kalian pilih di tahun pelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Munadi, bisa dipanggil Pak Munadi. Kebetulan saya dipercaya oleh sekolah atau oleh kepala sekolah untuk memegang jabatan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Pada saat ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang materi kurikulum pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak, kalian adalah anak yang beruntung sekali karena kalian diterima dan bisa menyisihkan dari sekian ratus pendaftar. Kalian harus mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian semuanya berupa amanah dan kalian sudah diterima di SMKN 1 Jabon. Anak-anak, di awal tahun pelajaran ini kita semua dihadapkan oleh situasi kondisi virus, yaitu adalah virus COVID-19. Sehingga dengan adanya keadaan yang demikian itu, kita tidak bisa berjumpa di sekolah. Kita hanya bisa bertemu melalui daring yang seperti saat ini. Anak-anak, sebelum kalian belajar lebih jauh, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu adalah apa sih itu kurikulum. Anak-anak, kurikulum bisa digambarkan seperti pada gambar berikut ini. Kalian sudah tahu gambarnya adalah seekor gajah. Gajah merupakan binatang yang sangat besar. Orang akan memberikan gambaran seperti apa sih gajah itu? Tergantung orang pegang pada posisi yang mana. Ini ada sekitar 6 orang, mereka memegang gajah pada bagian-bagian tertentu. Seperti itulah gambaran tentang kurikulum. Orang mengatakan gajah seperti tali kalau dia pas memegang pada ekornya. Orang mengatakan gajah itu seperti tembok kalau dia memegang pas badannya, besar sekali, rata. Orang mengatakan bahwa gajah seperti pohon kalau dia pas pada kakinya. Orang mengatakan bahwa gajah itu seperti kipas kalau dia pas memegang pada bagian telinganya. Orang mengatakan gajah seperti benda yang runcing kalau dia pas memegang pada gadingnya. Orang mengatakan bahwa gajah seperti ular kalau dia memegang pada bagian belalainya. Itulah gambaran tentang gajah. Apakah mereka salah? Tidak salah, karena dia memegang pada bagian itu. Sebenarnya gajah itu lebih luas dari apa yang mereka gambarkan. Seperti itulah kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Ini adalah pengertian kurikulum yang sudah dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 19. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Begitu luas anak-anak pengertian kurikulum itu. Dan kalian selaku siswa harus paham apa itu kurikulum. Kemudian kurikulum juga mengalami perkembangan anak-anak. Ada kurikulum 74, ada kurikulum 1984, ada kurikulum 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu pun juga mengalami perkembangan. Ada kurikulum 2013 awal yang pas dilaksanakan pada tahun 2013. Nah, revisi pertama terjadi pada tahun 2016.
Yang terakhir revisi sampai saat ini adalah revisi tahun 2018. Kenapa kurikulum mengalami perkembangan atau perbaikan-perbaikan? Hal ini tidak terlepas karena adanya perkembangan dunia secara global dan juga perkembangan ilmu dan pengetahuan. Kita hidup mengalami ada hambatan-hambatannya dan juga ada tantangan-tantangannya. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan itulah maka kurikulum juga mengalami perubahan atau mengalami perkembangan. Pertanyaannya apa saja tantangannya? Berikut ini anak-anak. Ada dua tantangan, yaitu tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Yang termasuk tantangan internal adalah seperti ini. Ya. Itu adalah tantangan internal, yaitu adalah tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar. Jadi dalam pendidikan ini ada 8 standar. Apa saja 8 standar itu? Yang pertama adalah standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian serta standar kompetensi lulusan. Itu adalah salah satu tantangan internal. Selain itu ada tantangan internal yang lain, yaitu yang terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia. Jadi Indonesia akan mengalami demografi penduduk pada tahun 2025. Nah, untuk menyiapkan jumlah penduduk yang akan besar dan adanya penduduk produktif dan tidak produktif itulah maka pemerintah juga menyiapkan dalam bentuk perubahan-perubahan kurikulum. Nah, kalian nanti adalah termasuk pada tahun 2025 termasuk penduduk yang produktif. Nah, untuk menyiapkan kemampuan-kemampuan kalian tersebut itulah maka pemerintah memperbaiki kurikulum dalam bentuk revisi kurikulum 2013. Nah, berikutnya adalah tantangan yang kedua, yaitu adalah tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini kita terkait pada era globalisasi. Kita hidup di dunia, kita tidak bisa lepas dari negara-negara asing. Bagaimana negara kita bisa bersaing dengan negara asing kalau pemerintah tidak menyiapkan generasi mudanya. Nah, untuk mengantisipasi era globalisasi tersebut itulah anak-anak, maka kurikulum juga mengalami perubahan. Berikut ini adalah contoh tantangan-tantangan eksternal yang akan kalian hadapi dan akan datang. Nah, ini adalah contoh juga tantangan eksternal yang ditulis dalam bentuk kompetensi masa depan kalian yang harus kalian siapkan, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kalian tahu sendiri bahwa perkembangan era komunikasi sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi kalian nanti harus mampu berkomunikasi dengan baik. Sekarang ini zamannya komunikasi. Yang kedua, kemampuan berpikir jernih dan kritis. Kalian tahu sendiri bahwa sekarang ini anak-anak muda itu pemikirannya semakin kritis. Nah, kalian harus siap-siap ke arah itu. Yang ketiga adalah kemampuan mempertimbangkan segi moral dalam suatu permasalahan serta tantangan masa depan yang lainnya. Adanya tantangan eksternal dan internal ini anak-anak, maka untuk mengimplementasikannya itu ke depan pemerintah menetapkan tujuan pendidikan secara nasional khususnya untuk pendidikan SMK. Apa tujuannya? Yaitu adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan yang diinginkan.
diinginkan. Ini adalah tujuan pendidikan SMK secara nasional. Nah, dengan berpacu pada tujuan pendidikan inilah maka SMKN Jabon mempunyai visi dan misi. Apa visi dan misi dari SMKN Jabon? Berikut ini adalah visi dan misi awal. Nah, ini awal berdirinya SMKN Jabon. Nah, untuk tahun ini insya Allah akan ada sedikit mengalami perubahan tentang visi dan misi sekolah. Tidak apa-apa, akan saya sampaikan walaupun ini adalah yang lama. Visinya adalah menjadi sekolah mandiri dan unggul berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah ini tidak akan mengalami banyak perubahan tentang visi dari sekolah. Nah, untuk menjabarkan visi inilah maka sekolah mempunyai misi. Apa misi dari SMKN Jabon? Nah, ini. 1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berorientasi pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan tidak melupakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta adat istiadat dan perkembangan bangsa. Itu adalah misi yang pertama. Yang kedua, kalian bisa membaca sendiri. Nah, saya tidak akan membacakan semua misi dan misi ini anak-anak. Kenapa? Karena begitu kalian masuk ke sekolah, di depan, dekat dengan pintu gerbang, akan terpampang baliho yang sangat besar. Disitulah tertulis apa misi dan visi dan misi sekolah. Kalian nanti bisa membaca karena di situ terpampang dari setiap saat kalian begitu masuk bisa membaca, mau pulang juga bisa membaca. Jadi saya tidak akan membacakan semuanya. Mungkin bisa yang berikutnya, tidak apa-apa, ditampilkan saja. Nah, tadi adalah yang awal berdirinya. Sekarang ini yang tahun kemarin kelihatannya mengalami perubahan, yaitu mewujudkan SMKN 1 Jabon yang mandiri masih tetap ini dan berwawasan global, mampu menghasilkan lulusan yang unggul dalam teknologi profesional, berjiwa wirausaha, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia. Nah, yang saya meraih ini adalah sebagai tambahan, mengingat sekolah kita ini nantinya adalah sudah masuk dalam sekolah adiwiyata. Anak-anak, saya lanjutkan. Ini adalah visi dan misi sekolah. Kalau yang tadi adalah visi dan misi sekolah awal-awal tahun berdirinya. Yang berikut ini adalah visi dan misi sekolah tahun 2019-2020. Biasanya visi dan misi ini tidak terlalu sering mengalami perubahan, biasanya setiap 5 tahun sekali. Itu yang visi. Kalau misi ini bisa ya kurang lebih begitulah. Ini adalah untuk yang tahun kemarin, yaitu adalah mewujudkan SMK Negeri 1 Jabon yang mandiri dan berwawasan global, mampu menghasilkan lulusan unggul dalam teknologi, profesional, berjiwa wirausaha, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia. Itu adalah visi dari SMKN Jabon. Yang merah ini adalah tambahan anak-anak karena sekolah kita adalah masuk adiwiyata. Nah, di dalam visi ini dijabarkan lebih detail dalam bentuk misi. Apa saja misi dari SMKN Jabon? Nah, ini. Yang pertama adalah mengembangkan sistem pembelajaran yang yang berstandar dengan kompetensi industri dan kewirausahaan. Yang kedua adalah melaksanakan pengelolaan lembaga sebagai pusat pendidikan untuk menghasilkan peserta diklat atau peserta didik yang mampu berperan dalam skala nasional maupun internasional. Ya, yang ketiga adalah mewujudkan lembaga pusat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan untuk meningkatkan potensi sumber daya daerah. Yang keempat, mewujudkan lembaga yang berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat, bersifat fokus pada pelanggan dan berorientasi kepada penerapan
Total Quality Management. Selain ada misi, sekolah juga akan di breakdown lebih detail lagi dalam bentuk tujuan pendidikan dari SMKN 1 Jabon. Ada beberapa tujuan dari SMKN 1 Jabon, anak-anak. Yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan kerja di dunia industri, usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang siap berkarya sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian masing-masing. Yang kedua, berikutnya. Nah, yang kedua itu saya juga tidak akan membacakan. Ya, yang ketiga, oke, ini adalah tujuan yang terakhir, insya Allah. Saya bacakan, membekali peserta didik dengan pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mampu berwirausaha. Baik anak-anak, setelah adanya tujuan pendidikan SMKN 1 Jabon, berikutnya yang harus kalian ketahui adalah di dalam sekolah untuk menjalankan pembelajaran, kita tidak lepas adanya satu hal, yaitu adalah tentang struktur kurikulum. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kurikulum yang sekarang ini merupakan revisi kurikulum 2013 pada tahun 2018, sehingga disebut struktur kurikulum 2013 revisi 2018. Nah, kita SMK Jabon itu ada 6 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Ini masuk dalam bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Program keahliannya adalah teknik otomotif. Kompetensi keahliannya adalah teknik kendaraan ringan otomotif yang disingkat dengan TKRO. Teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, di dalam struktur kurikulumnya adalah sebagai berikut. Ada kelompok nasional, muatan nasional. Nah, ini atau kelompok A, ini ada pendidikan agama, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah, dan ada bahasa Inggris. Dari ke-6 jurusan atau kompetensi keahlian, tadi ada TKRO, ada teknik elektronika industri, ada multimedia, ada tata busana, ada kriya kreatif batik dan tekstil atau disingkat orang lebih umum dengan kriya tekstil, ada kriya kreatif kulit dan imitasi. Kita sering menyebutnya kriya kulit. Nah, di dalam struktur kurikulumnya muatan nasionalnya ini sama. Tidak ada perbedaan dari ke-6 jurusan atau kompetensi keahlian tersebut. Ya, setiap minggunya untuk agama itu ada 3 jam. Ada 3 jam, semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian PPKN-nya ada 2 jam, bahasa Indonesianya kelas 10 ada 4 jam, kelas 11-nya 3 jam, kelas 12-nya cuma 2 jam. Matematika per minggunya ada 4 jam, semuanya sama. Kemudian sejarah itu hanya ada di kelas 10, per minggunya ada 3 jam. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12-nya ada 4 jam. Total sudah ada di situ anak-anak, 19 untuk kelas 10, 15 untuk kelas 11 dan 12. Nah, ini semuanya sama. Kelas baik itu TKR, TEI, multimedia, tata busana, kriya tekstil, kriya kulit juga sama. Kelompok B, muatan kewilayahan. Pelajarnya ada seni budaya, kemudian ada pendidikan olahraga, ada baca tulis Al-Quran, ada bahasa Jawa. Nah, seni budaya ini hanya ada kelas 10, kelas 11 dan 12 tidak ada. Olahraga itu 2 jam, hanya kelas 10 dan kelas 11. Kemudian bahasa Jawa. Nah, karena ini muatan daerah yang harus ada untuk Jawa Timur, ini akan ada di kelas 10, 11 dan 12. Jadi kelas 12 nanti ada 1 jam masing-masing.
Kemudian baca tulis Al-Quran ini merupakan muatan lokal untuk Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing adalah 1 jam. Nah ini karena tahun kemarin itu 2 jam, tapi untuk tahun ini kelas 12-nya BTQ-nya ada 2 jam. Totalnya di situ ada 7, 4 dan 2, 7 kelas 10, 4 jam kelas 11, 2 jam untuk kelas 12-nya. Kemudian berikutnya adalah kelompok peminatan. Ya, kelompok peminatan atau kelompok C. Kelompok C ini ada 3 macam. Ada C1, ada C2 dan ada C3. Nah, pada kelompok C inilah sudah mengalami perubahan antar jurusan atau antar kompetensi keahlian. Kebetulan untuk multimedia TKR, Teknik Elektronika Industri, itu kelompok C1-nya sama semuanya, yaitu adalah SIMDIK, simulasi dan komunikasi digital, itu 3 jam per minggu, fisika 3 jam per minggu, kimia juga 3 jam per minggu. Ini hanya ada kelas 10. Kelas 11 dan 12-nya tidak ada. Kelompok C2 ini sudah beda, antar jurusan sudah berbeda. Kebetulan ini tadi adalah untuk TKR otomotif, teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk C2-nya ada gambar teknik otomotif, ada teknologi dasar otomotif, ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Jumlah jamnya sudah ada 4, 5. Itu pun hanya ada di kelas 10. Kelas 12 sudah tidak ada. Tapi tolong diingat anak-anak, untuk pelajaran yang tidak ada di kelas 11 maupun tidak ada di kelas 12, walaupun tidak ada di jenjang kelas 11 dan 12, namun demikian nanti di ujian akhir akan diuji. Itulah beratnya. Pelajaran sudah tidak diajarkan selama 2 tahun, tapi di akhir pendidikan di kelas 12 akan diuji ulang. Itulah yang membuat kadang-kadang keluhan anak-anak mengalami kesulitan. Jadi nanti akan ada ujian SIMDIK, ujian akhir ya, SIMDIK akan ada, ujian fisika ada, ujian kimia ada. Jadi 1 mapel saja, diberi nama dengan mapel dasar program keahlian. Untuk C3 yaitu adalah mapel kompetensi keahlian. Kebetulan untuk yang TKR ada 4 mapel, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan chassis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, yang paling akhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Dari 4 mapel ini nanti di akhir pendidikan kelas 12 itu akan ada yang namanya ujian akhirnya. Hanya 1 soal, 1 set soal saja, tidak berdiri sendiri. Itu adalah struktur kurikulum untuk TKR. Berikutnya disampaikan bawahnya adalah untuk elektro. Lanjut, jauh? Lanjut. Nah, lanjut lagi kelompok AB. Nah, kelompok A, B, dan C1, C2-nya sama, tadi sudah saya jelaskan. Coba lanjut C3-nya. Nah, ini ada 6 pelajaran. Ya, untuk kelompok C3-nya yang hanya ada di kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya, untuk multimedia. Kelompok A dan B-nya sama. C1-nya sama antara TKR, TI, dan multimedia. C2-nya sudah mengalami perbedaan, ada 4 mapel. Yang pertama sistem komputer atau Siskom, kemudian komputer dan jaringan dasar, kemudian pemrograman dasar, kemudian dasar desain grafis. Itu kelompok C2-nya. Kelompok C3-nya itu ada 5 mapel. Semuanya ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini merupakan komitmen pemerintah bagaimana menyiapkan anak-anak SMK ini betul-betul diharapkan adalah menjadi seorang yang
kreatif, dan mampu berwirausaha. Berikutnya untuk tata busana, lanjut. Oke. Kelompok C satunya ada simulasi digital, kemudian ada IPA terapan, ada kepariwisataan. Itu hanya kelas 10. Kemudian C2-nya adalah pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola, teknologi menjahit. Itu hanya ada kelas 10. Untuk kelompok C3-nya ada kelas 11 dan kelas 12 ada 5 mapel. Yang terakhir adalah mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Itulah bagi kalian yang diterima, yang sudah masuk di jurusan atau kompetensi keahlian tata busana. Berikutnya adalah untuk, ini adalah struktur kurikulum untuk turun lagi, ini naik, turun. Ini enggak, turun, ini kan naik ini, turun. Nah, sudah cukup. Ini adalah untuk struktur kurikulum kriya tekstil atau kriya kreatif batik dan tekstil. Kelompok C satunya sudah beda. Di situ yang sama, simulasi digitalnya sama, kemudian ada tinjauan seni, ada dasar-dasar kreativitas. Itu hanya kelas 10. Kemudian C2-nya, untuk C2 antara tekstil dan kulit ini sama, C2-nya sama, yaitu adalah dasar desain kriya, dasar desain produk, kemudian adalah gambar. Kemudian untuk C3-nya ada 5, yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ada batik, jahit, tenun, sablon, dan produk kreatif. Lanjut. Yang terakhir adalah untuk kriya kreatif batik dan kriya kreatif kulit dan imitasi. C1-nya sama tadi dengan tekstil. C2-nya juga sama dengan tekstil. Yang beda adalah di C3. Pelajaran untuk C3-nya adalah ada alas kaki, kulit dan imitasi, ada non alas kaki dan non alas kaki dan non busana kulit dan imitasi. Kemudian ada busana kulit dan imitasi, ada tata sungging kulit. Yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Itu adalah struktur kurikulum yang akan kalian penuhi dalam mengikuti pembelajaran di SMKN 1 Jabon sesuai dengan jurusan atau kompetensi. Nantinya anak-anak yang perlu kalian ketahui bahwa selain ada mata pelajaran tersebut, di akhir nanti kalian akan ada yang namanya uji kompetensi keahlian atau UKK. Mudah-mudahan suasana COVID ini segera selesai, kita bisa pembelajaran secara normal dan akan memudahkan kita semuanya jika dibandingkan kalau kita belajar melalui secara daring. Banyak kesulitan, banyak kendalanya. Oleh karena itu kita berdoa saja mudah-mudahan COVID-19 segera selesai. Nah, tadi saya sampaikan itu adalah mapel-mapel yang akan dipelajari dan akan diujikan. Selain ada ujian tulis anak-anak, ciri khas dari SMK adalah adanya uji kompetensi keahlian atau disebut UKK. Nah, UKK ini merupakan ujian khusus untuk menguji sejauh mana kemampuan kalian terkait dengan kompetensi atau jurusan masing-masing. Kehadirannya boleh 10% alfa, boleh, tetapi itu tidak baik. Oleh karena tidak baik, maka hal itu jangan dilakukan. Usahakan masuk terus selama tidak sakit atau tidak ada izin yang sangat mendesak. Yang keenam adalah nilai KKM secara nasional kelompok A, B, dan C1 minimal 60 anak-anak. Ini secara nasional. Kita tahun kemarin itu adalah 75 KKM-nya. Sedangkan untuk kelompok C2 dan C3 minimal 70. Itu secara nasional. Kita juga kemarin 75. Mudah-mudahan tahun ini masih tetap 75 mudah-mudahan. Tapi tidak mungkin turun. Kalau naik mungkin. Yang ketujuh adalah syarat kenaikan kelas itu ditentukan oleh rapat pleno Dewan Guru.
Jadi ditentukan dalam forum rapat, bukan berdasarkan keputusan oleh masing-masing Bapak Ibu guru, tidak, anak diputuskan berdasarkan rapat pleno. Apa yang menjadi pertimbangan dari rapat pleno adalah lanjutnya itu biasanya adalah tentang ini adalah masalah kehadiran. Kalau terlalu banyak alfanya juga menjadi pertimbangan. Kemudian bagaimana dikaitkan dengan tata tertib sekolah. Ini ada di tata tertib ini nanti datanya dilihat dari catatan kepribadian anak yang ada di guru Bapak Ibu guru BK. Kemudian ini juga ini tentang peraturan sekolah. Ini juga terekam semuanya dalam catatan Bapak Ibu guru bimbingan konseling. Itu adalah tadi kriteria kenaikan kelas. Berikutnya adalah yang harus kalian ketahui adalah kriteria kelulusan anak-anak. Nah, kriteria kelulusan ini penting kalian ketahui. Ya, jangan sampai kalian tidak lolos atau tidak lulus di akhir pendidikan. Bapak Ibu guru tidak menginginkan itu. Nah, supaya tidak terjadi hal itu sehingga kalian naik semua, maka ini perlu kalian ketahui dan harus saya sampaikan. Ya, apa saja kriteria kelulusan berikut ini adalah hampir sama dengan syarat kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan semua mapel yang tertuang dalam struktur kurikulum, dibuktikan dengan adanya nilai rapot. Nah, nilai rapot diakumulasi dalam DKN, daftar kolektif kumpulan nilai. Yang kedua adalah mengikuti ujian nasional. Nah, karena UN dihapus, maka ini tidak menjadi syarat. Yang berikutnya lulus ujian sekolah USBN. Ya, kalau sekarang istilahnya diganti ujian satuan pendidikan berbasis komputer atau ujian sekolah, gitu aja gampangnya. Harus ikut semuanya, tidak boleh tidak ikut. Kalau sakit, ya mungkin ada ujian susulan atau ujian di rumah sakit atau ujian di rumah. Tetapi pengawasnya tetap dari Bapak Ibu guru. Itu kalau tulis. Kalau komputer mau tidak mau harus hadir di sekolah. Dan yang keempat, kelulusan rapat pleno juga, sekali lagi rapat pleno Bapak dan Ibu guru, terutama adalah guru-guru yang mengajar di kelas 12. Nah, berikutnya adalah peserta ujian dinyatakan lulus ujian sekolah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini adalah kriteria secara akademiknya, anak-anak. Ini adalah secara akademiknya. Yang pertama telah mengikuti ujian nasional tadi sudah. Yang B memiliki nilai ujian sekolah sama dengan syarat yang ke atas tadi. Yang C nilai ujian sekolah ini adalah pembobotan untuk nilai ujiannya. Ini adalah perhitungan untuk nilai ijazahnya, anak-anak. Nilai ujian sekolah atau nulis diperboleh dari 50% nilai ujian tulis dan 50% ujian praktek. Ini kalau ada yang prakteknya. Biasanya yang ada prakteknya adalah mapel agama sama olahraga. Untuk tahun kemarin hanya agama saja yang ada prakteknya. Yang D memperoleh nilai sekolah atau NS yang minimal sama dengan atau di atas kriteria ketuntasan minimal. Nilai sekolah itu digabungan nilai rapot, rata-rata rapot semester 1 sampai 6 digabung dengan rata-rata nilai ujian nasional. 50% rata-rata rapot, 50% nilai ujian digabung, itulah menjadi nilai sekolah. Kemudian berapa KKM dari B dan D, B yang tadi sama D yang ini tadi, ini adalah nilainya KKM-nya. Ya, ada 70, ada 60. Ya, ini cukup rendah. Nah, kenapa rendah? Ini mengantisipasi ujian nasional saat itu. Kalau memang tidak ada ujian nasional, KKM-nya ini bisa dinaikkan. KKM ini beda dengan KKM rapot, anak-anak. Ya, kenapa kok lebih rendah? Tadi sudah sampaikan mengantisipasi nilai ujian nasional. Biasanya ujian nasionalnya tidak terlalu bagus. Sehingga kalau KKM-nya terlalu tinggi dikhawatirkan nanti nilai ujian nasionalnya jeblok. Nah, ini adalah perhitungan nilai. Kemudian nih
Tadi sudah nilai sekolah sudah. Yang ke-8 nilai paket kalian atau kelompok C3 minimal 70 atau 70,00. Nah 70 itu tetapan nasional. Jadi tidak boleh di bawah dari 70. Di atas boleh, di bawah tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah nilai kriteria non akademik. Ada 6. Ya, ada 6, yaitu yang pertama mempunyai nilai baik pada sikap, ini syarat mutlak itu juga. Dan yang kedua tidak terlibat narkoba atau tidak tersangkut masalah hukum. Yang ketiga hampir sama dengan yang atasnya tinggi. Yang keempat tidak sedang dalam keadaan hamil. Untuk yang keempat, yang kelima bertingkah laku baik dan disiplin. Yang keenam penentuan kelulusan rapat pleno dewan guru. Jadi sekali lagi penentuan lulus dan tidak lulus bukan dipegang oleh satu guru, tetapi oleh ditentukan rapat pleno Bapak dan Ibu guru. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum. Ada tadi mulai apa itu pengertian kurikulum, kemudian ada visi dan misi sekolah, ada tujuan sekolah. Kemudian untuk mencapai itu semuanya kita terikat pada struktur kurikulum. Kita ada 6 jurusan, ada TKR, elektro, tata busana, kriya tekstil, kriya kulit. Ya, masing-masing punya struktur yang berbeda pada kelompok C3-nya. Kelompok A dan B-nya sama, kemudian kelompok C-nya ada perbedaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Demikian tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan paparan kali ini menjadi pedoman kalian, jangan sampai nanti gagal di tengah perjalanan gara-gara tidak tahu aturan main yang ada di sekolah. Saya akhiri cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.